Tepat setelah horden itu terbuka, betul nggak ada orang, nggak ada satupun orang yang ada di atas tempat tidur itu. Jangankan orang, barang-barangnya nggak ada, betul-betul kosong melompong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali malam ini aku bisa kembali menyapa kalian semua di sini. Jadi di video malam ini masih dalam rangkaian KHW spesial Halloween, yaitu KHW profesi. Aku akan menceritakan pengalaman horor Wawa di saat dia menjalankan profesinya sebagai seorang cleaning service. Dimana pada saat itu Wawa kita ini diteror oleh sosok-sosok penampakan yang tidak pernah dia saksikan sebelumnya. Dan seramnya lagi salah satu dari penampakan itu pernah berkomunikasi akrab dengan si Wawa. Padahal Wawa kita ini orang yang tumpul, orang yang biasa, orang yang bukan indigo. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Alvin dari Bekasi. Halo Alvin. Jadi kisah yang dialami Alvin ini terjadi pada tahun 2021 ketika dia bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi, Dan untuk menjaga privasi, nama rumah sakit ini atau tempat Alvin ini bekerja akan disamarkan aja ya, jadi rumah sakit X gitu ya, karena rumah sakitnya masih beroperasi sampai sekarang. Nah, jadi Alvin ini bekerja di rumah sakit X ini sejak pertengahan tahun 2020. Nah, pada saat itu dia ini ditugaskan untuk bersih-bersih area lobi dan juga area rawat jalan yang ada di lantai 1, lantai dasar. Nah, terus pada suatu hari di tahun 2021 atasannya si Alvin yang bernama Pak Marwan tiba-tiba memindah tugaskan Alvin untuk bekerja di area isolasi yang ada di lantai 3. Dan hal itu terjadi karena temannya Alvin yang bertugas di lantai 3 itu yang namanya Kang Asep ini harus beristirahat karena sudah mulai terinfeksi sama COVID. Pak Marwan bilang, "Vin, selama Asep nggak masuk, kamu bersih-bersih di area isolasi ya. Area lantai 1 nanti biar di-handle sama cleaning service yang lain. Kamu di lantai 3, kata dia. Oh iya Pak, siap, kata si Alvin kan. Dah lah tuh. Setelah dimintai sama Pak Marwan, Alvin pun mulai bertugas di area isolasi yang dipakai untuk merawat pasien yang terinfeksi penyakit menular, salah satunya adalah COVID. Nah, dan supaya tidak tertular, pada saat bekerja Alvin ini diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau APD ya. Nah, pada saat itu Alvin ini harus membersihkan setidaknya 30 kamar di area isolasi itu. Nah, 30 kamar ini semuanya wajib dibersihkan tanpa terkecuali. Mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap harus dibersihkan. Dan setelah dia memakai APD ini, Alvin pun memulailah pekerjaannya. Dimulai dari bersih kamar yang paling ujung dan baru dilanjutkan ke kamar-kamar berikutnya. Dah lah tuh kan, setelah membersihkan beberapa kamar, tibalah Alvin di sebuah kamar bernomor 307 yang dihuni sama pasien wanita parubaya bernama Bu Lydia. Pada saat mengetuk pintu, Alvin langsung diizinkan masuk oleh Bu Lydia ini. Setelah masuk, Alvin pun langsung lah itu kan membersihkan setiap sudut ruangan yang ada di kamarnya Bu Lydia. Nah, pas lagi fokus-fokus bekerja ini, tiba-tiba Bu Lydia manggil, Mas yang lagi bersih-bersih, kesini lah bentar, kata Bu Lydia kayak gitu. Bu Lydia ini belum tahu nih namanya Alvin, Nah, mendengar panggilan itu, Alvin pun langsung lah bergegas menghampiri Bu Lydia. Iya Bu, ada apa Bu? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Katanya. Oh nggak ada Mas, saya cuma mau nanya. Kemarin sekitar jam 1 malam ada cleaning service yang masuk ke ruangan saya Mas. Tapi waktu saya ajak ngobrol dia malah diem aja nggak ngerespon. Kenapa ya Mas ya? Kata dia kayak gitu, kata Bu Lydia ini. Nah, dengar itu Alvin terkejut. Kenapa? Karena sejauh yang dia tahu, cuman dia nih lah satu-satunya cleaning service yang ditugaskan di ruang isolasi. Gak ada yang lain, orang Bang Asep juga lagi sakit ya kan. Dan selain itu tidak ada cleaning service yang bekerja pada jam 1 malam di rumah sakit X itu Nadia. Sebagaimana aturan di sana, para cleaning service ini sudah harus selesai bersih-bersih selambat-lambatnya sebelum jam 11 malam. Kan gak etis juga jam 1 malam bersih-bersih kamar ya kan. Pokoknya maksimal mereka harus bersih-bersih di sana cuma sampai jam 11 malam aja. Nah, meskipun merasa janggal sama ceritanya dari Bu Lydia itu, Alvin tetap berusaha untuk menenangkan Bu Lydia. Oh, mungkin itu teman saya Bu, teman saya yang lain, kemungkinan dia diminta sama atasan saya tuh untuk bersihnya malam-malam kayak gitu Bu. Oh ya udah Mas, saya kira dia ini siapa, kok tumben ada cleaning service, perilakunya aneh kali, terus malam-malam pula bersihin kamar saya, kata Bu Lydia kayak gitu. Nah, setelah menenangkan Bu Lydia, Alvin pun lanjut lagi lah itu kan menyapu dan juga mengepel kamar. Nah, setelah selesai Alvin ini berpamitan sama Bu Lydia dan dia kembali beres-beres ke kamar-kamar berikutnya sampai 30 kamar itu selesai. Dan rutinitas ini selalu dilakukan sama Alvin
setiap hari. Dan selama itu pula Alvin ini nggak pernah tuh mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Yang ada dia suka juga ketemu sama Bu Lydia, suka ngobrol. Bu Lydia juga kadang-kadang suka kasih dia makan dan lain sebagainya. Aman-aman aja lah semua pokoknya. Hingga kemudian tibalah masa di mana Alvin ini mengalami sebuah kejadian mistis yang sangat membekas dan sangat bikin aku trauma, Nat, kata dia. Nah, jadi ceritanya hari itu Alvin ini bekerja di shift pagi ya. Nah, sesampainya di rumah sakit, Alvin ini langsung mengambil peralatan bersih-bersih lalu membersihkan semua ruangan yang ada di area isolasi seperti biasa. Nah, pas baru masuk ke kamarnya Bu Lydia, ibu yang tadi kemarin itu, Alvin ini ngetok pintu lah kan, tok 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 tok. Kan permisi dulu, cuman nggak ada jawabannya dia. Tapi meskipun tidak dijawab, Alvin berusaha membuka pintu itu. Rupanya pintu tuh nggak dikunci. Dia mikir, oh jangan-jangan Bu Lydia lagi tidur mungkin nih. Tapi ya udahlah, aku bersihin aja lah kamarnya sesuai SOP. Kan dia wajib tuh tetap membersihkan kamar. Dah, masuklah si Alvin ini ke kamarnya Bu Lydia lagi, Wak. Nah, pas baru jalan beberapa langkah, entah ngapa dia ya, hawa di ruangan itu tiba-tiba pengap kali, macam sesak kali aku ada di sana. Dan selain itu Alvin juga nggak nengok Bu Lydia, Wak, karena tempat tidurnya ini lagi ditutupin horden pembatas gitu. Biasanya Bu Lydia kalau masuk si Alvin ini pasti disambut, Alvin ya, kayak gitu. Nih enggak. Dan horden tuh ketutup gitu. Jadi si Alvin nggak bisa nengok Bu Lydia. Cuman Alvin bilang dari luar horden tuh kan, permisi Bu Lydia, saya izin bersih-bersih ya. Ibu gimana nih kabarnya? Udah enakan belum? Katanya gitu. Hening, Wak, nggak ada jawaban. Meski nggak dijawab, Alvin nggak ngambil pusing. Dia nganggap, oh mungkin Bu Lydia lagi tidur, lagi istirahat ya kan. Nah, akhirnya si Alvin ini pun fokus lah itu melanjutkan atau melakukan tugasnya untuk bersih-bersih di kamarnya Bu Lydia. Setelah kurang lebih 10 menit berlalu, Wak, Alvin selesai membersihkan kamarnya Bu Lydia. Alvin langsung lah itu keluar kamar. Nah, pas baru aja dia melangkahkan kaki keluar, Wak, Alvin berpapasan sama seorang perawat namanya Mbak Ratna. Nah, sebenarnya waktu itu Mbak Ratna ini juga pakai APD, Wak, sama macam si Alvin. Tapi Alvin ini bisa tahu kalau itu tuh pasti Mbak Ratna. Aku bisa lihat dari fisiknya. Nah, dia itu memang ciri-cirinya Mbak Ratna. Nah, pada saat itu Mbak Ratna juga nengok si Alvin. Cuman dia agak-agak bingung gitu natap si Alvin, Wak. Yang ada dia nanya, ini Alvin bukan ya? Ngapain kamu di sini? Katanya, oh iya Mbak, ini saya Alvin. Saya lagi bersih-bersih kayak biasanya. Oh ya udah, aku cuma takut salah orang. Aku pikir kamu bukan Alvin, kata Mbak Ratna. Kayak kan pakai APD kan, jadi kan begitu jelas kan. Udah lah. Dah tuh, nggak lama setelah dia bilang kayak gitu, Mbak Ratna pergilah berjalan menuju ke ruang perawatan. Sementara si Alvin lanjut lagi membersihkan kamar-kamar pasien yang lain. Nah, berpisah, cuman sempat ketemu Mbak Ratna. Nah, selesai membersihkan kamar pasien, wah, Alvin lanjut lagi membersihkan ruangan perawat, tempat Mbak Ratna lagi berjaga tadi tuh loh. Nah, ternyata di sana nggak cuma ada Mbak Ratna, wah, ada perawat lain juga namanya Dina. Nah, pas lagi bersih-bersih di ruang perawat itu, wah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Mbak Ratna tadi tuh bilang, Vin, kamu gimana? Betah nggak kamu kerja di sini? Katanya. Oh iya, betah-betah aja Mbak. Emangnya kenapa? Katanya. Oh nggak apa-apa. Aku cuma mau pesan, hati-hati ya kamu di sini, jaga diri kamu baik-baik. Kan dia kayak gitu tiba-tiba Nadia. Oh hati-hati kenapa Mbak? Hati-hati sama apa? Emangnya ada apa? Kata si Alvin lagi kayak gitu. Nanti kamu juga tahu sendiri kok. Katanya si Mbak Ratna, pokoknya hati-hati aja, banyak-banyak berdoa sama Allah. Kata dia kayak gitu kan. Nah, mendengar perkataan Mbak Ratna, perasaan Alvin ini udah langsung berubah, Wak. Berubah langsung gak enak. Kenapa? Karena sudah menjadi rahasia umum untuk para karyawan di sana. Nah, dia Mbak Ratna ini memang peka, memang sensitif, memang IndiHome dia. Ngapa nih tiba-tiba Mbak Ratna ngomong kayak gitu sama aku? Hati-hati aja ya Alvin, kata dia kayak gitu kan. Tapi karena dia ini nggak mau kepikiran dengan hal-hal yang berbau mistis, Alvin pun segera langsung mengalihkan topik pembicaraan di sana dan mengajak ngobrol si Dina, perawat yang satunya lagi kan. Nah, mereka berdua ngobrol banyak lah itu kan, Wak. Sampai akhirnya tibalah ke pembahasan tentang pasien di ruang isolasi. Di situ Alvin cerita, Dina, pasien di kamar 307 tuh Bu Lydia orangnya ramah kali loh. Dia sering aja aku ngobrol, nggak jarang juga dia kasih aku makanan. Kayak dia tuh nggak nengok orang gitu loh. Dia mau lah walaupun aku cleaning service, aku juga diajakin ngobrol, kata dia kayak gitu kan. Nah, dengar ucapan si Alvin, Dina ya terkejut. Hah? Bu Lydia siapa? Kayak di sini nggak ada lah yang namanya Bu Lydia. Mungkin tuh pasien di bagian lain kali, Wak. Katanya, ada Din. Orangnya udah agak tua kok, rambutnya putih. Setiap kali aku kesana, aku selalu diajak ngobrol sama dia. Di mana? Ya, di 307, di lantai ini. Iya. Nah, mendengar jawaban itu nggak cuman si Dina yang bingung, Wak. Mbak Ratna dengar. Mbak Ratna langsung bilang, Vin, kamar 307 tuh udah lama kosong loh. Bahkan sejak sebelum COVID pun, kamar itu udah nggak pernah ditempati lagi. Iya, Vin. Kamar itu tuh kosong gara-gara atapnya bocor, belum sempat dibetulin, makanya dikosongin.
kata si Dina kayak gitu. Nah, mendengar perkataan kedua temannya gantian, Alvin lagi yang nggak percaya. Hah, masa sih? Gak mungkin lah ruangannya kosong, orang pasiennya juga sering ngobrol sama aku kok. Gak mungkin aku salah tengok, Bu Lydia pasti ada di situ. Orang aku kan cuma sekali juga nengok, berkali-kali aku sering ngobrol sama dia, kata si Alvin kayak gitu. Memang ku tengok Bu Lydia, nah dia senormal itu. Di sini pokoknya si Alvin ini kekeh dengan pendapatnya sampai akhirnya Mbak Ratna bilang, ya udah dibanding kau berdebat aja di sini sama aku sama si Dina, ayolah kita cek langsung ke sana. Betulan ada pasien nggak di situ? Katanya, ayo nggak masalah. Aku yakin Bu Lydia pasti masih ada di kamar, katanya. Nah, walaupun sebenarnya dalam hati si Alvin mikir, iya sih tadi pagi aku juga nggak sempet lihat dia sih, tapi mungkin dia masih tidur. Nah, tapi ya udahlah kan, mereka bertiga tetap berjalan bertiga menuju ke kamar 307 tempat Bu Lydia ini dirawat. Sesampainya di sana mereka langsung buka pintu, dan ketika pintu dibuka, tempat tidur pasien itu dalam kondisi sama macam ditengok sama si Alvin tadi, tertutup horden. Mbak Ratna bilang, mana Bu Lydia yang kau maksud tuh, mana? Orang kamarnya sepi kayak gini kok. Ada Mbak, itu pasti di atas kasur ya. Orangnya lagi istirahat. Aku juga tadi pagi kan bersihin di sini, masih tidur tuh orangnya gitu kan. Nah, dengar jawaban si Alvin, entah kenapa Mbak Ratna ini masih tetap nggak percaya, Wak. Dia tetap berjalan masuk, dan kemudian dibukanya lah horden gitu kan. Dan tepat setelah horden itu terbuka, betul nggak ada orang, nggak ada satupun orang yang ada di atas tempat tidur itu. Jangankan orang, barang-barangnya nggak ada, betul-betul kosong melompong. Dan yang semakin menandakan kalau kamar itu nggak pernah diisi orang apa? Tempat tidur tuh berdebu, seolah udah lama nggak dibersihkan, Wak. Nah, melihat kejadian janggal tepat di depan mata kepalanya itu, Alvin langsung merinding jadi, kenapa jadi kayak gini nih? Kemarin aku tengok Bu Lydia ada di sini loh. Kemarin juga aku bersihkan loh ini semuanya. Kenapa jadi kotor kayak gini nih? Gak cuman Alvin aja, Wak. Dina sama Mbak Ratna juga ikutan merinding di situ. Macam gak enak gitu loh firasat mereka. Di titik inilah mereka bertiga akhirnya sadar kalau Bu Lydia yang dimaksud sama Alvin itu pasti bukan manusia, hantu itu. Dan ketika pemikiran itu muncul, Wak, di saat yang sama hawa di ruangan itu juga jadi berubah gak enak. Karena takut, mereka bertiga pun buru-buru lah itu keluar kamar dan kembali lagi ke ruang perawat, Wak. Dan sesampai di ruang perawat ini, Wak, Mbak Ratna langsung membuka suara, itulah kan Vin, kenapa aku minta aku hati-hati? Besar kemungkinan Bu Lydia yang kamu tengok itu tuh bukan manusia, itu hantu tuh, kata. Astagfirullah. Iya sih Mbak, aku juga gak nyangka sih kalau Bu Lydia tuh bukan manusia. Padahal aku sering ngobrol loh sama dia. Betul dia bebe aja, sama sekali gak kelihatan dia tuh hantu. Macam kita lagi ngobrol kayak gini nih ya, kata si Alvin kayak gitu kan. Ya udah, mulai sekarang jangan lepas berdoa ya. Di rumah sakit ini memang banyak kali penghuninya, Vin, kata Mbak Ratna kan. Nah, mendengar itu Alvin cuma ngangguk-ngangguk aja sembari mengingat momen dimana dia bertemu dengan sosoknya Bu Lydia. Aku ingat semua nada wajahnya, senyumannya, suaranya, bahkan gimana gestur tubuh dia waktu dia ngobrol sama aku juga masih tergambar jelas di ingatan aku, Nat, katanya. Dan saat itu Alvin pun memilih untuk melupakan semua kejadian itu karena itu kan bukan hal yang harus diingat juga kan, itu kan hal horor ya kan. Tapi mau segimanapun Alvin ini berusaha melupakan kejadian itu, Wak, peristiwa mistis dengan Bu Lydia ini terus membayanginya dan membuat si Alvin ini nggak tenang dalam bekerja gitu, jadi parnoan sendiri. Tapi untungnya hal itu juga nggak berlangsung lama karena Kang Asep, temannya yang kena COVID kemarin tuh, yang dia gantikan posisinya, sudah kembali bekerja dan ditugaskan kembali ke ruang isolasi. Nah, karena Kang Asep ini sudah masuk, Alvin pun kembalilah itu ditugaskan kembali di ruang rawat jalan yang ada di lantai 1 kemarin. Udah nggak di area isolasi lagi, Wah. Udah ganti tempat lagi lah gitu kan. Asep di lantai 3 sama Ratna dan Dina, si Alvin balik lagi ke lantai 1. Nah, tapi pada suatu hari ada sebuah kejadian yang membuat si Alvin ini terpaksa bertugas kembali ke ruang isolasi untuk sementara waktu. Dan disinilah Alvin lagi-lagi dihantui oleh sebuah teror mistis yang tidak kalah menyeramkan dari sebelumnya. Udah dipindahkan ke lantai 1, dia dipindahkan lagi ke isolasi. Di sini nih lah yang bikin aku trauma seumur hidup, Nat, katanya. Nah, jadi ceritanya suatu malam, Wah, area isolasi itu lagi kekurangan tenaga. Nah, pada saat itu hanya ada satu perawat yaitu Mbak Ratna dan juga satu cleaning service yaitu Kang Asep yang bertugas di sana. Nah, perawat-perawat yang lain pada masa itu pada malam itu tuh lagi cuti lah gitu katanya. Nah, karena di area isolasi itu kurang tenaga, Wah, akhirnya Alvin pun diminta sama Pak Marwan untuk membantu bertugas di sana. Dan saat itu Alvin langsung setuju-setuju aja ya kan. Setibanya di ruang isolasi ya, Alvin ketemu sama Kang Asep. Dia bilang, "Kang, bersih-bersihnya aku bantuin ya, malam ini aku ditugasin di sini," kata dia. "Oh, boleh, Vin. Kalau gitu kita bagi dua ya. Kamu bersihin semua kamar yang ada di sisi kiri, aku nanti bersihin di sisi kanan," katanya. "Oke, siap, Kang," kata si Alvin. Dah tuh, Alvin pun bergegas mengambil peralatan bersih-bersihnya dan segera langsung menjalankan tugasnya. Lalu, di saat waktu menunjukkan pukul 7:30 malam, Wah, Alvin masuk ke kamar nomor 303 dan pada saat itu nggak ada pasiennya memang. Dan sebagaimana SOP di rumah sakit X ini, Wah, meskipun tidak ada pasien, Alvin atau cleaning service yang lain tetap wajib membersihkan
membersihkan kamar itu. Mau ada nggak ada orang tetap wajib dibersihkan. Nah setelah membersihkan kamar, Alvin curi waktu di situ buat beristirahat di atas kasur yang lagi kosong itu di kamar 303 ya ini kan. Nah dia tidur lah bentar di situ kan. Pas dia lagi istirahat, sesekali Alvin ini macam mengedarkan pandangannya ke sekeliling gitu loh. Awalnya nggak ada yang aneh di situ. Tapi nggak lama kemudian Alvin nengok macam ada sekelebat bayangan hitam lah dia ngelintas depan pintu toilet kamar tuh. Di situ perasaanku udah mulai gak enak. Ya Allah, apa itu? Jangan sampai aku diganggu lagi nih, kata si Alvin kan. Nah, karena takut, Alvin pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas itu keluar kamar. Nah, ketika keluar kamar ini, Alvin tengok wah, ada seseorang berpostur tinggi besar lagi pakai baju APD sedang berjalan dari lorong rumah sakit menuju ke ruang janitor atau ruang tempat menyimpan alat-alat kebersihan tuh. Jalan dia. Awalnya aku pikir itu siapa? Kang Asep dong ya kan cuma berdua Kang Asep sama dia kan tuh pasti Kang Asep tuh. Tapi setelah aku perhatikan lagi kok agak beda. Badan Kang Asep nggak setinggi itu. Dan Kang Asep tuh memang badannya agak tinggi cuman perawakannya tuh kurus gitu loh. Sementara orang yang ditengok sama si Alvin ini posturnya tinggi terus besar macam cukup berisi itu loh wah. Itu tuh bukan Kang Asep nih. Dia siapa yang ngapain dia kesini? Penasaran si Alvin ya kan. Alvin ikutilah langkah orang itu wah. Dan dia meninggalkan semua peralatannya di lobi. Nah nggak lama setelah itu Alvin melihat orang yang ber-APD ini belok ke kiri. Dia masuk betulan ke ruangan janitor wah. Masuk kan. Alvin kemudian mempercepat lagi langkahnya demi bisa menyusul si orang itu. Sesampai di ruangan janitor Alvin tengok pintu janitor ini macam ditutup dari dalam. Dan waktu pintu tuh dibuka sama Alvin nggak bisa nengok apa-apa, gegara ruangan itu tuh gelap, macam mendadak mati lampu gitu loh Nat. Nah, merasa ada yang nggak beres di situ, Alvin akhirnya bersuara kan, permisi, halo, kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke ruangan kami tanpa izin? Siapa kamu? Hening, nggak ada jawaban. Nah bersamaan dengan itu Alvin langsung ngerasa hawa di sekitar aku tuh tiba-tiba langsung nggak enak gitu. Dan karena perasaan yang nggak enak, Alvin memutuskan untuk keluar dari tempat tadi dan dia balik lagi ke lobi nih. Nah tapi pas baru melangkah keluar, wah dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk tinggi besar. Dia wajahnya gosong, melotot, terus pakai APD tepat di hadapanku. Dengan suara berat si sosok itu bilang, "Tolong saya nggak mau mati." Kayak gitu aku langsung gemetar sejadi-jadi. Lagi-lagi badan ini kaku, lidahnya keluh, nggak bisa ngucap. Alvin nggak bisa berbuat banyak selain dia berdoa di dalam hati dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong. Dan gak lama kemudian sosok menyeramkan yang ada di hadapan itu tiba-tiba menghilang dalam satu kedipan mata. Dan waktu aku gini lagi, waktu dia lagi ngedip lagi hilang langsung. Dan bersamaan dengan itu tubuhnya Alvin alhamdulillahnya udah nggak nge-freeze lagi, udah bisa digerakkan lagi kan. Pada saat itu Alvin langsung lari sekencang mungkin dia menuju ke ruangan perawat. Sesampai di sana dia udah disambut nih sama Mbak Ratna yang memang lagi berjaga di situ kan. Nah melihat Alvin yang berlari-lari dengan wajah pucat langsung nanya lah Mbak Ratna, kenapa kau? Kenapa? Apa yang kau tengok? Apa muka aku pucat kali? Kata Mbak Ratna kayak gitu kan. Nah mendengar pertanyaan itu Alvin nggak ngejawab wah. Garam masih ngos-ngosan napas aku. Aduh, ya Allah Mbak Ratna lalu ngambilin Alvin segelas air dan memberikannya kepada Alvin untuk diminumkan wah. Dan setelah diminum Alvin berusaha mengatur nafasnya sampai akhirnya dia pun merasa tenang. Dan setelah dia tenang ini barulah wah, dia bercerita kepada Mbak Ratna, ya Allah Mbak, barusan aku nengok penampakan di ruang janitor Mbak, sosoknya tinggi besar Mbak, wajahnya gosong, dia pakai APD loh Mbak, seram kali Mbak, wajahnya masih kebayang-bayang di kepala aku kata dia. Nah dengar perkataan Alvin wah, dengan santainya Mbak Ratna bilang ini, oh udah ditampain juga kok sama sosok itu, kalau itu memang penghuni lama di sini Vin, katanya gitu, sesantai itu dia ngomong. Nah dia penghuni lama gimana Mbak, kenapa dia? Jadi dulu tuh ada memang pasien korban kebakaran pernah dirawat di sini tapi dia nggak bertahan lama wah, langsung meninggal dia. Mungkin arwahnya nggak tenang, makanya dia masih berkeliaran di sini. Dia pakai APD Mbak, ya mungkin gara-gara dia tengok kalian suka pakai APD, berubah juga wujudnya dia pakai APD juga. Dengar itu apa nggak langsung shock aku masih terbayang-bayang sama aku mukanya. Terus Mbak Ratna nambah lagi, itulah kenapa aku nggak bosan-bosan yang ngingetin kau buat kau banyak berdoa. Untung kau cuma ditengokin aja nggak sempet dia papain kata Mbak Ratna kayak gitu kan. Iya Mbak, aku juga nggak nyangka bakal ditampakin lagi. Baru di area ini aja loh Mbak aku nengok penampakan. Padahal dulu aman-aman aja loh. Aku nggak pernah ngeliat ada hantu di sini. Nah denger itu Mbak Ratna pun kembali menenangkan Alvin dan setelah si Alvin ini tenang, Alvin memberanikan diri untuk kembali lagi ke ruangan cleaning service Wak. Nah setibanya di ruangan itu Alvin tengok Kang Asep lagi beristirahat di situ Wak. Nah di situ Alvin juga ceritain lah itu kan semua kejadian mistis yang baru aja dialami. Kang tadi gini nih Kang. Nah denger itu Kang Asep juga membenarkan kejadian mistis yang diceritakan sama si Alvin tadi Wak. Dia bilang emang iya Vin, di lantai 3 ini memang seram, angker di sini tuh. Selama kerja di sini aku juga sering kok nengok beberapa kali penampakan, tapi ya udah cuma sekelebat itu
itu aja. Mereka nggak pernah gangguin aku se-ekstrim gangguan kau, kata dia kayak gitu kan. Nah denger itu Alvin jadi makin overthinking lagi. Kenapa nih aku diganggu separah itu, emangnya aku ada salah apa nih, kata si Alvin gitu kan. Pikiran itu pun terus menghantui Alvin selama berhari-hari dan membuatnya jadi sulit tidur. Nah terus di tengah ketakutan itu suatu hari si Alvin ini mendapatkan informasi dari salah satu perawat senior yang ada di sana, di mana perawat itu bilang kalau Bu Lydia, sosok yang dulu ditengok sama si Alvin itu dulunya ternyata pasien juga yang dirawat di ruang isolasi itu. Betulan memang dia dirawat di kamar 307, tapi sayangnya nyawanya Bu Lydia ini tidak tertolong, dia meninggal di sana. Dengar itu makin cemas lah dia, berarti memang confirm dia memang udah meninggal jauh sebelum aku kerja di sini. Meskipun waktu itu si Alvin ini sudah tidak ditugaskan di ruang isolasi, Alvin ini selalu merasa was-was gitu loh, nggak tenang dia. Pokoknya aku datang ke kantor tuh nggak semangat gitu loh, lunglai gitu loh, murung muka aku, sampai teman-teman yang nanya, "Kok ini kenapa, Vin? Akhir-akhir ini aku tengok aja kok muram terus, kenapa? Apa yang kau pikirkan?" Disitulah Alvin menceritalah tentang pengalaman horor yang dialami itu kepada teman-teman yang lain juga, nggak ke Mbak Ratna, ke Asep aja kan. Dan tanpa diduga pengalaman horor itu juga dengan cepat langsung menyebar lah itu kan ke kalangan pekerja rumah sakit yang ada di sana, dan bikin gempar tuh apa yang dialami sama si Alvin. Dari situ akhirnya terungkap lah kalau sebagian besar dari mereka ternyata pernah juga tuh ketemu sama sosok yang pakaian APD tadi. Jadi yang pernah nengok sosok tuh gak cuma si Alvin aja, Mbak Ratna pernah nengok, Kang Asep juga sekelebat pernah nengok, perawat-perawat yang lain juga pernah. Bahkan kalau misalnya klaimnya Bu Lydia yang sosok ini aja pernah juga ketemu sosok APD itu kan, yang dia bilang, "Kenapa ya ada yang ber-APD tapi diam aja, waktu aku sapa dia nggak nyaut." Nah kemungkinan dia sosok itu tuh. Jadi sosok Bu Lydia nengok sosok yang ber-APD itu Nah karena kejadian horor yang ada di sana itu terus dibicarakan hingga mengganggu kinerja karyawan, akhirnya pihak manajemen rumah sakit pun turun tangan Pada saat itu mereka ini mengadakan acara doa bersama gitulah dengan mengundang ustadz yang tersohor kali dia katanya di sana, dan juga anak-anak yatim, supaya teror mistis yang ada di rumah sakit itu tidak terjadi lagi ke depannya. Dan alhamdulillahnya setelah diadakan pengajian situasi di rumah sakit X itu katanya sudah mulai kondusif katanya, dimana tidak ada lagi perawat-perawat atau cleaning service yang mengalami teror mistis lagi. Sampai dengan hari ini katanya semua aman-aman aja, tapi nggak tahu Oke, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Alvin ketika bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di Bekasi. Meskipun sudah tidak pernah melihat penampakan itu, Alvin ini masih terus terngiang-ngiang sama teror mistis yang pernah dialami di situ. Ya wajar lah, aku juga kebayang gimana jadi Alvin tiba-tiba nih melotot kayak gitu pakai APD, gosong pula mukanya kan. Apa nggak mau langsung copot itu jantungnya si Alvin? Kita doakan sama-sama semoga Alvin bisa menjalani pekerjaannya dengan lancar tanpa ada teror mistis lagi ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat kalian yang pengen berbagi kisah horor atau juga kalian punya pengalaman yang tidak kalah serem sama Alvin, bisa langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Dan perlu aku ingatkan, siapapun yang sudah mengirim kisah horor Wawa ke email yang ada di bawah ini itu sudah berkenan kisahnya dinaikkan kapan aja ya. Pastikan soal perizinan dan soal apapun itu yang terkait privasi dan lain-lain itu sudah dikelirkan dulu sebelum mengirimkan kisahnya ke email kami ya. Dan jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke. Aduh, jaga kesehatan kalian. Aku juga lagi nggak enak badan. Ini agak sengau suara aku ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.